Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini adalah materinya adalah anabolisme karbohidrat, yaitu kelanjutan dari materi sebelumnya. Di sini ditampilkan salah satu percobaan fotosintesis yang tokohnya adalah Jan Ingenhous membuktikan bahwa proses fotosintesis dilepaskan O2 atau oksigen, ya. Di sini perhatikan, ini ada daun hidrilla, ini juga hidrilla, ini apa? Ini daun hidrilla ini bisa Anda dapatkan di kolam, ya, kolam ya seperti ini bentuknya. Ini biasanya ada seperti ini. Kemudian ini pakai tabung reaksi dan di ini penuh air, di sini ada airnya, ini juga ada airnya di situ, ya. Ini ada ini ada airnya, ya. Terus ini tentunya sini tertutup, ini juga tertutup, hanya saja ini bedanya ini di tempat terang, ini di tempat gelap, gitu aja. Yang di tempat terang ini dihasilkan gelembung-gelembung, ya, gelembung-gelembung air ini sebetulnya ini berisi udara. Ini membuktikan bahwa udara ini adalah oksigen, sedangkan yang gelap ini enggak, artinya enggak ada gelembung. Nah, artinya apa? Berarti yang di tempat gelap ini enggak terjadi fotosintesis dalam arti ini pemecahan H2O, ya. Di sini nanti proses selanjutnya ada reaksi terang dan reaksi gelap. Oke, kita lanjut. Ya, ini kita lanjut. Ini. Jadi pada reaksi pada fotosintesis itu ada reaksi terang dan reaksi gelap, ya. Reaksi terang dan gelap bukan berarti siang dan malam. Kalau reaksi terangnya artinya yang penting ada cahaya. Kemudian kalau reaksi gelap itu gelap, tidak ada cahaya. Nah, di sini, ya, ini perannya adalah, coba perhatikan, ini ada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Ya, pada reaksi terang itu terjadi penangkapan energi cahaya, ya. Pada reaksi ini dihasilkan ATP. Nanti ini dihasilkan ATP. Dan NADPH. Nah, NADPH2. Kedua senyawa tersebut nanti akan digunakan dalam reaksi gelap ini dalam proses selanjutnya. Reaksi terang terjadi pada membran telakoid, ya. Pada membran tersebut terdapat fotosistem yang tersusun atas pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid, ya. Nah, nanti di telakoid ini terutama nanti di grana terjadinya, ya, reaksi terang. Yang diawali dari ini, ya ini sebenarnya ya dari sini, ya, bisa dari fotosistem 2 ini atau biasa dikenal dengan P680 nanometer, mengandung klorofil A yang menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, ya. Nah, ini diawali dari ini yang disebut dengan jalur non siklik, ya, atau fosforilasi non siklik, ya, fosforilasi non siklik. Reaksi ini dimulai ketika fotosistem 2 menyerap energi cahaya, ya, energi cahaya diserap, ya, ini cahaya, kemudian dan melepaskan elektron. Jadi melepaskan elektron. Fotosistem 2 selanjutnya mengambil elektron dari hasil fotolisis. Dari fotolisis itu ini, ya. Ini diambil elektronnya H2O, ini nanti difotolisis menjadi 2H plus setengah 2 dan elektronnya itu diambil. Nah, ini, ya. Kemudian elektron yang dilepaskan dari fotosistem 2 akan diteruskan menuju sistem transfer elektron, ya. Kemudian dalam proses tersebut akan terbentuk ATP. Di sini nanti akan terbentuk ATP. Gitu, ya. Pada akhirnya elektron tersebut akan diterima oleh fotosistem 1. Diterima fotosistem 1 di sini. Pada saat yang bersamaan fotosistem 1 juga melepaskan elektron. Elektron tersebut selanjutnya diteruskan menuju sistem transfer elektron. Pada akhirnya elektron tersebut akan ditangkap oleh NADP, ya, NADP+. Ion H+ hasil fotosintesis kemudian diikat oleh NADP, ya, untuk membentuk NADPH2, ya, membentuk NADPH2. Baik. Kemudian yang kedua, ini fotosistem 1, ini yang disebut dengan jalur siklik. Ya, ini jalur siklik. Nah, ini kita lihat skemanya seperti ini sebetulnya. Nah, jalur siklik itu yang ini maksudnya, ya. Elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1, ya, akan ditangkap oleh sektor elektron, ya. Elektron tersebut selanjutnya diteruskan menuju sistem transfer elektron dan akhirnya elektron akan kembali lagi ke fotosistem 1, ya. Jalur tersebut hanya menghasilkan ATP. Ini hanya menghasilkan ATP. Nah, ini jadi dalam hal reaksi terang ini nanti akan dihasilkan ATP dan NADPH2. Nah, kita lanjut.
Ada reaksi terang, sekarang ada reaksi gelap. Reaksi gelap. Reaksi gelap, ya reaksi gelap itu ditandai dengan ini. Ada 3 peristiwa utama, ya ada tiga peristiwa utama. Ya nanti ada tahap fiksasi, kemudian ada tahap reduksi, dan ada tahap regenerasi. Ya. Yang pertama adalah pengikatan CO2. Ya, pengikatan CO2. Oh ini gini, reaksi gelap ini nanti tepatnya terjadi di mana? Nanti terjadi di stroma. Coba nanti silahkan Anda download gambar kloroplas. Nanti ada grana dan stromal ini berada di stroma. Reaksi gelap itu intinya karena tidak ada cahaya. Ya, tidak ada cahaya. Yang pertama adalah tahap fiksasi, yaitu fiksasi apa? Fiksasi CO2 oleh siapa? Oleh RUBP atau ribosa di fosfat. Nah, nanti dari pengikatan itu membentuk fosfogliserat. Ya, membentuk fosfogliserat. Kemudian dari fosfogliserat, ya, dari fosfogliserat nanti akan ini yang berikutnya adalah tahap reduksi. Ya, tahap reduksi itu pada tahap ini PGA diubah menjadi DPGA, dan selanjutnya DPGA diubah menjadi fosfoglurat PGAL. Selanjutnya terjadi PGA diubah menjadi PGAL, ya. Dari PGA 12 PGA menjadi DPGA dan 12 PGAL. Nah, dari 12 PGAL nanti akan digunakan untuk membentuk glukosa. Itu 2 saja yang digunakan untuk membentuk glukosa, itu hanya 2 saja. Kemudian yang 10 nanti digunakan untuk membentuk RUBP kembali, ya, membentuk RUBP kembali. Nah, inilah yang disebut dengan tahap regenerasi. Jadi nanti dari 12 PGAL, ya, 12 PGAL nanti 2 untuk membentuk glukosa, kemudian yang sisanya 10, kok sisanya lebih banyak ya, maksudnya 10, yang 10 nanti digunakan untuk membentuk ini RUBP. Jadi nanti intinya ini tahapnya ada 3 kan tadi, pengikatan, kemudian reduksi, kemudian reduksi, ya, kemudian nanti reduksi itu pembentukan 12 PGL ini namanya reduksi. Kemudian dari 12 membentuk yang 10 membentuk RUBP, yang 2 membentuk glukosa. Ini adalah karena terjadi pembentukan ribosa di fosfat di sini, membentuk ini, ya, membentuk ini intinya membentuk ribosa di fosfat. Ini yang disebut dengan peristiwa regenerasi. Jadi ada 3 tahap ini. Ingat-ingat, fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Ya, kita lanjut. Ini perbandingan, langsung aja perbandingan. Nanti yang kemosintesis dibaca sendiri. Tapi intinya kalau kemosintesis itu adalah sintesis pembentukan senyawa yang menggunakan zat-zat kimia atau energi kimia. Ya, di sini coba perhatikan, ada faktor bahan dasar C2H2O, sama ini toh, sumber energi sinar matahari atau cahaya ini, ya. Yang penting ada cahaya, ini zat kimia. Kemudian pelaku tumbuhan kloroklin, ini tumbuhan tidak berkloroklin, misalnya bakteri. Hasilnya ada glukosa, karbohidrat, ini glukosa, dan seterusnya. Begitu, ya. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak tayangan ini. Jalali semua materi dibuat rangkuman pada buku catatan biologi. Begitu, dan nanti kalau Anda mengerjakan tugas jangan sampai terlambat, karena nanti kalau terlambat Anda tidak bisa mengakses. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.